Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala jami'i nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wa ashabihi wa mawalah. Yang kami hormati Bapak Rektor yang insya Allah sebentar lagi bergabung dengan kita. Kemudian para wakil rektor, Prof. Ahmad Yunus yang mungkin saat ini bergabung di Nurul Huda, kemudian Prof. Bandi, Prof. Kuncoro, dan Prof. Sajidan, para direktur dan ketua lembaga, para dekan fakultas dan sekolah, serta para wakil dekan fakultas dan sekolah, ketua PAI, Dr. Renat Nurhadi S.An. Eshum, kemudian sekretaris PAI, Bapak Muhammad Solihin SAG SIP MIP, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah pada sore hari ini alhamdulillah bertepatan dengan tanggal 23 Ramadan 5 Mei tahun 2021 kita bisa bermuajahah berkumpul bersama di dalam kajian Ramadan putaran terakhir pada tahun 1442 Hijriah. Puji syukur alhamdulillah, selanjutnya salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang penuh dengan hidayah Allah ini. Minadzulumat ilan nur. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita memulai acara, saya akan bacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dilanjutkan dengan sambutan oleh Bapak Rektor atau insya Allah yang mewakili, dan yang berikutnya adalah acara inti ceramah yang akan disampaikan oleh Prof. Dr. Andes Sutarno MSc PSD yang akan dipandu oleh Prof. Pujiono selaku moderator. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dengan membacakan surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 186 yang akan dibacakan oleh Ananda Muhammad Fauzan. Kepada Ananda Muhammad Fauzan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi
unzila fihil Qur'anu hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an. Semoga dengan bacaan Al-Qur'an tadi bisa menambah iman dan takwa kita kepada Allah. Allahumma amin. Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis kepada Profesor Dr. Andes Joko Suharjonto MKom PhD AK. Kami persilahkan. Salam sejahtera, bahagia, damai, dan sehat selalu. Yang terhormat dan yang saya banggakan Bapak Rektor Prof. Jamal Wibowo, Bapak Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan Prof. Ahmad Yunus, Bapak Wakil Rektor SDM dan Aset Prof. Bandi, Bapak Wakil Rektor Inovasi dan Riset Prof. Kuncoro, dan Bapak Wakil Rektor Perencanaan Bisnis dan Kerjasama Prof. Sajidan. Yang terhormat Bapak Ketua MBA Marskal TNI Dr. Hadi Cahyanto, Bapak Wakil Ketua MBA Prof. Hasan Fauzi, Bapak Sekretaris MBA Prof. Tri Atmojo Kusumayadi, dan seluruh anggota Majelis Wali Amanah. Yang terhormat Bapak Ketua Senat Akademik Prof. Adi Sulistiono, Bapak Sekretaris Senat Akademik Prof. Ari Handono Ramlan, dan seluruh anggota Senat Akademik. Yang terhormat Bapak Ketua Dewan Profesor Prof. Suranto, Bapak Wakil Ketua Dewan Profesor Prof. Jujuk Nur Rosidi, dan seluruh anggota Dewan Profesor. Yang terhormat dan yang saya banggakan Bapak Ibu Dekan, Direktur, dan seluruh pimpinan fakultas maupun unit, dan seluruh hadirin yang melonggarkan waktu untuk hadir di kajian Ramadan ini. Dan spesial terima kasih kepada Bapak Ustadz Prof. Sutarno selaku narasumber, Prof. Pujiono selaku moderator, Prof. Isa Marfuah selaku MC, dan Saudara Muhammad Fauzan Atima, dan seluruh panitia kajian Ramadan, khususnya Bapak Dr. Renat Nurhadi dan Muhammad Solikin selaku Ketua PAI dan Sekretaris PAI UNS. Ucapan terima kasih kami aturkan kepada seluruh pimpinan universitas dan Ketua PAI yang menunjuk FEB sebagai host pada kajian Ramadan di sore hari ini tanggal 5 Mei 2021 yang merupakan putaran terakhir, karena kemungkinan hari Kamis minggu depan itu insya Allah sudah merupakan hari Raya Idul Fitri. Selamat menjalankan ibadah puasa dan mohon maaf lahir batin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, tema kajian Ramadan kali ini sangat menarik, yaitu pandemi COVID-19 dari perspektif Islam. Apalagi dengan narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Ustadz Profesor Sutarno.
Dampak pandemi COVID ini sangat mengerikan tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh negara di dunia. Tidak hanya generasi ini tetapi juga berdampak ke generasi berikutnya. Dampak pandemi ini juga tidak hanya di aspek kesehatan tapi juga di aspek ekonomi, aspek keuangan, aspek pendidikan, aspek psikologis, aspek politik, aspek sosial kemasyarakatan dan aspek lainnya. Ini merupakan multidimensi. Beberapa bulan lalu kita mulai mendengar bosanan dan depresi dari para pelajar, mahasiswa, bahkan guru atau dosen yang mengajar secara daring di dunia maya. Betapa menyedihkan para pekerja pelaku seni yang sudah setahun lebih ini tanpa tanggapan. Bahkan ada dalang di Boyolali itu yang sampai memukul-mukul sendiri gamelannya. Betapa merata batin ini karena jutaan pekerja harian yang kehilangan pekerjaan. Dan berita yang terakhir itu betapa ngeri kejadian di India. Dampak pandemi COVID terhadap aspek keagamaan juga tidak terduga sebelumnya. Ajakan sholat berjemaah dan merapatkan shaf di masjid ternyata juga dibatasi. Yang sebelumnya merupakan ajakan. Kapasitas masjid dikurangi, shaf dijarangkan. Ajakan silaturahmi tatap muka juga dibatasi, bahkan hanya dilakukan via daring. Bahkan naik haji dan umroh untuk sementara waktu juga ditunda. Semua kenyataan ini memutarbalikkan logika kita. Namun sore hari ini semua akan dicerahkan oleh Wedar Sabdotomo, Bapak Ustadz Prof. Sutarno. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan kajian Ramadan ini semoga memberikan pemahaman dan memberikan suntikan tambahan semangat atau spirit ke UNS-an, serta mampu mendorong kita semua untuk mewujudkan UNS kampus tercinta ini untuk menggapai orbit 500 universitas tingkat dunia seperti yang diamanahkan di PTNBH, dan tetap menancapkan dan mengakar ke lokas wisdom seperti yang dicanangkan di visi UNS. Semoga kajian Ramadan ini membawa manfaat barokah bagi kita semua, keluarga kita, UNS dan bangsa serta negara ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua. Saya selaku dekan ini menyambung lidah Sivitas Akademika FEB. Memohon maaf bila ada kilaf dan salah. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Prof. Joko Suharjanto yang telah memberikan semangat bagi kita walaupun di masa pandemi yang kita belum tentu akan berakhir sampai kapan, tapi semoga insya Allah akan segera berakhir. Baik Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya seharusnya adalah sambutan dari Rektor UNS Profesor Dr. Jamal Wiwoho. Tapi sampai saat ini Bapak Rektor belum bergabung dengan kita, sehingga kita mungkin langsung masuk kepada acara inti. Ini sedang menunggu dihubungkan. Oh siap, atas dawuh dari Pak WR2, kita sambil menunggu Pak Rektor, kita langsung masuk kepada acara inti ceramah yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Andes Sutarno MSc PhD yang akan dipandu oleh moderator Profesor Dr. Pujiono SHMH. Kepada Bapak Profesor Dr. Pujiono SHMH kami persilahkan. Matur nuwun Mbak Prof. Isa yang saya hormati, saya banggakan, suaranya seperti MC Istana. Jadi saya tadi kaget ini siaran pelantikan menteri atau apa, ternyata pengajian KPU rutin. Baik Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya banggakan para pimpinan universitas, Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, dan seluruh jajaran pimpinan, dan juga Sohibul Bait, Bapak Prof. Joko selaku Dekan FEB dan jajaran pimpinan di FEB, serta Bapak Ibu semuanya, serta yang saya hormati, saya muliakan Ustadz kita hari ini, Prof. Tarno. Assalamualaikum Prof. Tarno. Assalamualaikum Prof. Ustadz. Prof. Ustadz Tarno. Assalamualaikum.
Bapak Kiai Haji Sutarno. Assalamualaikum. Oh, ini panggilannya harus apa lagi nih? Prof. Tarno, Assalamualaikum. Sepertinya masih mute. Oh, Al-Ustadz Prof. Tarno. Oh, Al-Ustadz Profesor Sutarno. Mohon mikrofonnya Al-Ustadz Al-Mukarrom Prof. Tarno. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya kan, kalau bilang Al-Ustadz langsung nyambung. Iya, betul. Sama hati kita. Oke, Mas. Hari ini kita akan diskusi tentang dampak pandemik, Prof. Karena memang kalau dari sisi kesehatan, dari sisi dampak sosial politik sudah banyak dibicarakan. Bahkan dari sisi agama juga sering banyak jadi diskusi. Tapi beberapa akhir ini kan sepertinya karena kebosanan dalam praktek itu kan, dulu yang praktek-praktek keagamaan itu sudah bisa dikalahkan karena kaidah fikih bisa dikalahkan karena keselamatan jiwa kan bisa lebih utama. Tapi sekarang juga sudah mulai rapat lagi di kampung-kampung itu, Prof. Shop sudah mulai rapat lagi dan ajakan-ajakan untuk darus tanpa prokes pun juga sudah mulai. Bahkan kemarin kita dengar viral juga di Bekasi itu, Prof. Itu yang pakai masker juga justru diusir. Nah, sebenarnya pandemi COVID itu menurut pandangan Islam itu seperti apa? Monggo Prof. Tarno untuk disampaikan. Hanya kita dibatasi waktu, Prof. Tadi saya diketik sama Bu moderator sampai semaksimalnya jangan lebih 5.20 begitu, Prof. Oke. Monggo Prof, waktu saya aturkan sepenuhnya. Terima kasih Prof. Jono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sudah bisa diversani ya? Sudah bisa. Jelas, Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayyata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Para pimpinan universitas, Bapak Rektor dan Wakil Rektor, serta para pimpinan dari MWA, dari Senat, juga dari para guru besar yang hadir pada acara ini, pimpinan fakultas, pimpinan sekolah, dan semuanya yang hadir melalui daring ini. Mohon maaf ini mudah-mudahan salah gitu ya nunjuk saya sebagai yang memberikan isian pada sore ini. Pandemi COVID menurut pandangan Islam, ini judul yang diberikan dari panitia, yang mana memang COVID saat ini menjadi perhatian umat manusia di seluruh dunia sejak ditemukannya pada awal 2019 lalu, maka disebut dengan COVID atau Corona 19. Ini sebenarnya Corona ini sudah sangat lama ada di dunia ini sebenarnya, bahkan di 1920-an itu sudah terdeteksi ada Corona ini. Namun memang setelah menjadi COVID ini menjadi sangat menarik begitu ya, sangat menarik karena menginfeksi sudah sampai saat ini sudah lebih dari 146 juta manusia yang terinfeksi dan sudah merenggut nyawa sekitar lebih dari 3 juta jiwa. Di Indonesia saja sudah sampai 1.632.248. Ini data beberapa hari yang lalu yang terinfeksi dan sudah merenggut nyawa 44346 jiwa ini. Saya dari biologi sudah belajar virus ini sudah lama memang. Jadi virus itu sebenarnya biasa sudah ada di lingkungan kita. Dan sebenarnya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus macam ini tergolong namanya zoonotic disease. Asalnya dari hewan sebenarnya. Jadi mungkin ya kemungkinan besar memang karena kita saat ini, kita dalam artian umat manusia di dunia ini semakin dekat dengan hewan. Karena apa? Karena lingkungan atau habitat alami dia itu banyak dirombak, banyak diubah karena kebutuhan habitat buatan oleh manusia, entah itu untuk perumahan, untuk jalan, untuk perkantoran dan sebagainya. Sehingga mau tidak mau kedekatan kita dengan hewan menjadi semakin dekat begitu. Entah baik yang disengaja dengan domestikasi, didomestikan ataupun yang
liar, tapi semakin dekat. Atau bahkan di negara-negara tertentu, mungkin masyarakatnya suka sekali, bahkan itu hewan-hewan liar kemudian diambil dan dijadikan bahan makan. Inilah permasalahannya. Jadi zoonotic disease itu asalnya semacam itu. Dan virus ini terus bermutasi Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau jenengan persani salah satu judul di koran hari ini di Solo Pos itu nampaknya kalau ngeri begitu ya. Jadi varian baru yang berbahaya katanya udah masuk di Indonesia. Memang demikian Bapak Ibu semuanya. Jadi virus ini ketika masuk dalam tubuh memang harus beradaptasi. Caranya dengan bermutasi, dengan merubah dirinya begitu ya. Kan virus ini sebenarnya hanya kalau orang biologi nyebutnya small fragment that bring a bad news katanya begitu. Jadi fragmennya pendek sekali, kecil sekali, maka ukurannya sangat mungkin debu itu kalau masih kelihatan mata dibagi 1000 baru ukuran dia, sangat-sangat kecil. Tapi bring bad news gitu kan, membawa kabar buruk begitu kata ini ya kata orang yang mengatakan semacam itu. Karena memang dia ini berusaha untuk menghindar dari sistem imun kita begitu. Ketika kita sudah tidak mampu sistem imun kita untuk menghabisi dia, antibodi kita memang bisa jadi kita yang kalah kemudian. Tapi ketika kita dalam keadaan yang siap, sehat, apalagi sudah dipersiapkan dengan vaksin yang pas loh nggih, itu insya Allah tidak terkena lagi. Tetapi ketika vaksin itu, kalaupun itu vaksin itu sesuai, namun kemudian virus ini bermutasi dan mutasinya ini sudah tidak tercover lagi dengan yang ketika membuat vaksin itu ya memori tubuh kita menjadi kemudian tidak mengenali lagi. Ketika tidak mengenali lagi, begitu ada virus yang masuk, dianggapnya virus yang lain seperti yang ketika membuat vaksin dulu. Sehingga dengan terpaksa harus mulai awal lagi, membuat antibodi dari awal, sehingga cukup perlu waktu untuk membangkitkan sejumlah antibodi. Ketika memori itu ada, sebenarnya begitu ada virus masuk, oh itu sudah pernah datang ke tubuh saya ya. Antibodi langsung ditingkatkan berlipat-lipat sehingga langsung disikat habis. Ya mudah-mudahan mutasinya tidak sampai separah yang kemudian sampai tidak dikenali. Banyak upaya dilakukan berdasarkan riset dan fakta sains, diantaranya PSSB, merumahkan pelajar, mahasiswa, dan sebagainya. Sehingga efek dari itu tadi sudah disampaikan banyak oleh Prof. Suharjanto, saya tinggal nambahi, Prof itu sudah memang begitu. Namun kemudian ketika dirumahkan, mahasiswa ini ternyata kalau kita baca-baca ya, malah ada yang lebih suka dengan daring kemudian, karena mungkin biasanya kuliah harus tatap muka dengan begitu ya, disiplinnya bisa sambil kelekaran, bisa sambil makan-makan, begitu kali ya. Jadi ada yang tidak setuju dengan kemudian sistem luring. Pada masa Rasulullah dan sahabat, itu memang juga pernah ada wabah yang juga menular dengan cepat dan menelan banyak korban. Pada saat itu Rasul memerintahkan untuk tidak berdekatan dengan penderitanya maupun wilayah yang terkena wabah sebagai upaya untuk pencegahan dan menyelamatkan jiwa manusia. Jadi itu ada hadis yang memang menjelaskan itu, yang dulu itu disebut dengan ini ya, dengan taun. Jadi itu ada hadis yang semacam itu, idza sami'tumu ta'una bi'ad fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi'ad wa antum fiha fala takhruju minha. Apabila kalian mendengar wabah taun melanda suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Adapun apabila penyakit itu melanda suatu negeri sedang kalian ada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari negeri itu. Jadi ini konsep yang diberikan Rasulullah pada saat itu mengenai bagaimana cara menghindari penyebaran COVID. Kalau waktu itu namanya taun, yang saat ini mungkin ada kesamaan dengan itu, yang menurut penelitian, nanti di belakang saya sampaikan penelitiannya siapa, itu memang sangat-sangat mirip dengan COVID saat ini. Bagaimana pandangan umat Islam terhadap pandemi COVID ini? Mengenai hikmah tadi sudah sangat cukup dari Prof. Harjanto tadi, saya tidak akan menyampaikan. Umat Islam sendiri memiliki cara pandang yang beraneka ragam. Ya, ini saya ambil dari yang disampaikan oleh Pak Menteri sebelum Menteri Agama ini, sebelum diganti itu, dia menyampaikan bahwa umat Islam sendiri memandang COVID ini
pandemi COVID ini dalam beberapa pandangan begitu. Ada yang memandang bahwa COVID ini sebagai azab dari Allah Subhanahu wa taala. Allah murka dengan kita kemudian menurunkan azabnya. Ada yang semacam itu. Ada yang menganggapnya sebagai bencana alam. Perubahan ekosistem menimbulkan wabah pandemi. Jadi ini keseimbangan ekosistem yang dipermasalahkan. Kenapa berubah? Ini kebanyakan karena memang activity dari manusia. Ada yang memandangnya sebagai bentuk koreksi besar atas kesalahan ulah manusia. Kenapa koreksi besar? Ini pandemi COVID ini yang terkena adalah secara global. Semua negara di dunia terkena ini masalahnya. Kesalahan dalam merawat ekosistem, lingkungan, ketidakseimbangan menyebabkan pandemi. Logikanya adalah kalau dari yang ketiga ini, jadi karena kebutuhan habitat buatan untuk manusia. Kenapa butuh habitat buatan? Ini semakin bertambahnya jumlah penduduk, maka memaksa keperluan habitat buatan bagi manusia. Sehingga dengan terpaksa, tadinya hewan-hewan, tadinya tumbuhan yang hidup di alam bebas sana dengan segala macam bentuk mikroorganismenya, ini dengan terpaksa mungkin dirombak, dihancurkan, dirubah begitu sehingga wildlife yang ada di sana kemudian ya itu tadi semakin menyempit areanya dan kemudian semakin dekat dengan ya tempat tinggal manusia atau bahkan manusianya sendiri yang memang kemudian mencari dan kemudian didomestikasi dan didekatkan. Itu barangkali yang menjadi salah satu penyebabnya juga menjadikan ketidakseimbangan di lingkungan di sekitar kita. Kemudian yang keempat, ada yang mengatakan bahwa ini pandemi COVID ini adalah bentuk cobaan atau ujian yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Sengaja diturunkan kepada hamba-hambanya yang dipilih untuk dinaikkan kelasnya. Jadi setiap manusia itu yang akan dinaikkan derajatnya, tingkatannya itu pasti dengan ujian, ya, seperti yang yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala nabluwannakum dan seterusnya ya, itu di surat Al-Baqarah sekitar berapa ya? 155 kalau 56 ya. Jadi ada yang semacam itu pendapatnya. Kemudian bentuk anugerah, bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala karena dengan pandemi ini banyak hal, banyak sisi-sisi positif yang kita rasakan. Lah kalau kita kenapa ini saya kasih kuning? Ini yang ada kajian khusus dari IAIN yang kemudian menekankan bahwa menurut hasil penelitian itu maka sebenarnya pandemi COVID ini menurut tim itu ya adalah bentuk ujian ini. Makanya saya kasih garis kuning ini. Yang kelima ini termasuk dampak. Jadi yang kelima ini memang iya ya. Jadi misalkan kita ambil satu contoh kecil aja di kampus kita ya. Dulunya ini kalau namanya pembelajaran online gitu, jadi yang dengan daring itu kan susah ya. Dengan terpaksa sekarang ini semuanya bisa loh. Ini luar biasa. Dalam waktu yang sangat cepat bisa memaksa kita menjadi lebih cepat beradaptasi dengan keadaan, memicu kita untuk cepat untuk berubah menjadi sistem daring juga bisa ternyata. Ya, mari kita renungkan ayat dan hadis berikut. Ya, ini ada satu ayat dari Al-Quran surat At-Taghabun ayat 11. Ma asoba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yatli qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Jadi tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Juga ada hadis dari Rasulullah yang artinya sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Seluruh urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur, itu baik baginya. Dan jika mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar. Itu pun baik baginya. Jadi alhamdulillah menjadi orang muslim itu serba baik lah. Dapat musibah ya bersabar, baik. Dapat kesenangan, bersyukur juga baik. Juga Allah Ta'ala berfirman,
ini yang saya sampaikan tadi, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan. Al-khauf, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Dan seterusnya. Jadi itu dalam rangka peningkatan kelas ya. Di sini untuk itu maka berbagai usaha yang telah dilakukan secara pemerintahan, secara institusi, entah itu institusi dari Kementerian Kesehatan, dari MUI, dari berbagai lini di Indonesia ini, itu sebenarnya adalah sudah berbasis pada berbagai pandangan. Kalau terkait dengan keagamaan, sudah syar'inya ya memang sudah ada di situ, dan juga berbagai fakta sains, sehingga kemudian memunculkan berbagai acara, misalkan kita ini dalam rangka mencegah penyebaran, untuk melindungi diri kita dan juga melindungi orang lain, kita harus juga sabar menerapkan 3M ataupun bahkan 5M. Kita harus mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dengan kalangan luar, dan juga membatasi kerumunan. Ini adalah bentuk ibadah pula, begitu ya. Jadi bahkan kita tinggal di rumah pun itu adalah bentuk ibadah, begitu ya, dalam rangka menjaga agar, apalagi kalau kita tahu bahwa kita meskipun mungkin ada OTG ya yang terkena tapi dia sendiri tidak bermasalah, tapi kan membahayakan orang lain. Itu juga bentuk ibadah. Ini merupakan bentuk pengendalian diri agar kita tidak hanya mampu menjaga keselamatan jiwa kita sendiri, tapi juga keselamatan jiwa orang lain. Ajaran agama Islam mengatakan bahwa janganlah kita menjatuhkan diri dengan tangan kita sendiri ke dalam kebinasaan. Islam mengajarkan keselamatan jiwa adalah hal yang utama. Jadi Bapak Ibu semuanya, ketika tadi disampaikan Prof. Pujiyono, bahkan di Solo memang sudah semakin rapat ini di beberapa tempat. Jadi kalau saya masuk di masjid begitu, kemudian tahu gitu ya sekali itu saja sudah kemudian nggak mau, karena memang biasanya di situ memang betul, bahkan sudah ini pun dirapat-rapatkan begitu ya. Nah ini yang bermasalah sebenarnya menurut dari MUI itu, bahwa keselamatan dalam rangka menyelamatkan jiwa itu lebih utama dibanding hanya dengan bagaimana menyempurnakan nilai dari sholat kita. Jadi semacam itu kita juga mungkin lebih baik mengikuti itu, karena itu dari hasil studi, hasil fakta sainsnya memang demikian, bahwa penularan virus corona ini memang apalagi yang varian baru, yang bahkan sekarang ini sudah ada varian yang tidak hanya double mutation, sudah ada triple mutation yang terjadi di Jepang, di India, di Afrika Selatan. Itu beritanya memang secara penyebaran itu jauh lebih cepat ya daripada yang dulunya, yang B614 ya, itu ini jauh lebih cepat, sehingga ini sangat perlu perhatian ya. Kalau itu penyebarannya cepat, padahal penyebaran itu kan lewat droplet. Ya. Sehingga apa yang kita hembuskan ini dan apa droplet yang keluar dari air liur itu menjadi sangat bahaya sekali. Sehingga kalau itu berdekatan sangat mungkin sekali untuk terjadinya terjadinya penularan, sehingga kita sebaiknya memang menjaga jarak. Oleh karena itu tinggal di rumah di tengah wabah, hakikatnya adalah juga ibadah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pandemi COVID ini mencerminkan universalitas semesta dengan segala kekuatan dan keadilannya, yang sekaligus juga memperlihatkan universalitas manusia dengan segala kelemahan dan kezalimannya. Jadi manusia itu sebenarnya kan juga sangat-sangat lemah, dan virus ini berlaku sangat adil. Tidak memilih sasaran dengan mempertimbangkan status sosial. Ia dapat mengancam kehidupan orang miskin, orang kaya, rakyat biasa maupun penguasa, yang bodoh maupun yang intelek, semuanya sama, disikat aja pokoknya begitu ya. Begitu kita lengah. Sehingga sebenarnya dalam rangka menghentikan ini ya mudah loh sebenarnya kalau semuanya itu disiplin. Kan sebenarnya virus ini menurut di biologi ya, menurut kami memang pelajarannya begitu. Virus ini adalah benda mati
dia akan menjadi benda hidup, akan menjadi hidup ketika ketemu media hidup. Nah, makanya begitu infeksi ini menginfeksi seseorang, lah kalau seseorang ini tidak menularkan orang lain, ya hanya berhenti di situ. Kemudian kalau imun sistemnya dia sudah kemudian mampu menghabisi, ya udah habis. Selesailah. Kalau seorang, lah kali jutaan orang dan kesadarannya masing-masing beda-beda, ada yang sangat sadar, ada yang setengah sadar, ada yang nggak sadar sama sekali, sehingga ya jadi repot. Bisa meledak seperti di India semacam itu, ya itu mungkin karena kesadaran juga, jadi antar ini memang dituntut kesadarannya untuk saling melindungi, tidak hanya dirinya sendiri dan juga mestinya melindungi orang lain. Sehingga kemudian dengan adanya pandemi COVID ini juga ada efek, mungkin ini nambah ke yang disampaikan Prof. Joko tadi, ini adalah dampak juga ini ya, hikmahnya ini, membuat manusia kemudian memikirkan kematian, yaitu sesuatu yang selama ini sering diabaikan dan jarang dipersiapkan. Ya, jadi ada hadis yang mengatakan sebenarnya kematian itu kan sebagai pembatas ya, pembatas dari apa? Dari kesenangan dunia gitu. Kita hanya senang mikir ke dunia terus kemudian lupa ini, maka dibatasi dengan kematian ini. Ya, orang-orang yang beragama dituntut untuk menyelaraskan antara keimanan di hatinya dan rasionalitas akalnya dalam menyikapi permasalahan kehidupan ini. Namun yang kita jumpai di masyarakat kan begitu, kadang-kadang sangat terlalu ke ini ya, ke apa ya, ke pendapat secara kemudian lebih ke individual atau merujuk ke sesuatu ini ya, ke sesuatu ajaran yang tidak disandingkan dengan fakta sainsnya. Agama sifatnya transendental, sedangkan ilmu pengetahuan bersifat empiris. Nah, ini mestinya memang digabung. Oleh sebab itu, dalam menghadapi COVID-19, umat Islam tidak hanya mengandalkan ritual saja, apalagi terobsesi dengannya. Nah, ini yang kadang banyak. Masjid saya itu pernah kedatangan, padahal udah kami tata, udah dipingi yang tempat yang boleh untuk berdiri sholat, dan yang tidak sudah kami tanda ping gitu. Begitu dia masuk langsung dirapatkan semua. Waduh, saya bilang, waduh kalau begini saya keberatan gitu. Tapi mau sholat juga berkelahi kan begitu ya. Sudah akhirnya diselesaikan setelah sholat. Begitu ya. Jadi itu memang terjadi. Jadi ego ini ada yang memang sangat tinggi ke situ itu. Umat Islam harus bermula dari ritual lalu mempraktekkannya dengan cara-cara baik sesuai dengan anjuran ahlinya. Ya, jadi semacam itu mestinya digabungkan. Ini ada ahli COVID yang dari bidang-bidang kesehatan, ada Prof. Refri, Prof. Artono ini kan sudah ahlinya tiap hari menangani itu, maka fatwanya ini jadi sangat penting gitu. Dan itu mesti digabungkan dengan bagaimana kita menjalankan ritual keagamaan kita ini. Nah, ini Bapak Ibu semuanya yang saya sampaikan di depan tadi, ini adalah penelitian dari Eman Supriyatna 2020 dengan judul Wabah Corona Virus Disease COVID-19 dalam pandangan Islam. Sudah habis Prof. Puji ya? Di berapa 2 menit, Bro. Oh, oke, ya, masih 2 menit. 2 menit, okay, 2 menit. Siap. Ya, menurut penelitian Eman Supriyatna 20 ini, dia menemukan bahwa COVID-19 dalam pandangan Islam ini merupakan sebuah kejadian pandemi wabah menular seperti di zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang disebut dengan ta'un. Ini kalau mau disandingkan dengan peristiwa dulu sekitar 1400-an tahun yang lalu, telah ada semacam itu dengan contoh penyelesaian oleh Rasulullah dengan cara yang semacam itu tadi. Sehingga kemudian kalau itu diterapkan dan kita semuanya disiplin untuk menjalankan itu, insya Allah sebenarnya akan segera berhenti. Lah, kenapa tidak segera berhenti? Karena ya itu tadi tingkat kedisiplinannya yang macam-macam ini. Dan pendapatnya juga namanya juga banyak kepala yang secara genetis masing-masing kepala yang jumlahnya di dunia sudah bermiliar-miliar ini beda-beda semua. Secara genetis memang beda. Jadi ya begitulah keadaannya. Nah, dalam pandangan Islam, ini masih menurut penelitian Eman Supriyatna ini, maka virus COVID-19 ini merupakan suatu ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia agar manusia bisa mengingat kembali bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala-galanya tentang dunia ini. Ya,
Jadi menurut pandangan dia, menurut hasil penelitian yang memang mengkhususkan bagaimana pandangan Islam terhadap COVID ini semacam itu. Jadi lebih ke rujukannya ke tadi wala nabluwannakum tadi yang selanjutnya ya di ayat surat Al-Baqarah tadi yang diuji tadi entah dengan al-khauf, dengan ketakutan, dengan walju itu kelaparan dan seterusnya tadi dalam rangka apa biar manusia ini kemudian kembali kepada Allah, kembali mengingat Allah yang maha kuasa atas segala-galanya tentang dunia ini. Jadi ini juga merupakan makhluk Allah yang barangkali memang ada misi khusus yang disampaikan. Yang jelas kalau ini ujian, maka insya Allah kita dituntut untuk sabar dalam menghadapi ujian, dan ketika lulus menghadapi ujian itu artinya ya kita naik tingkat begitu ya, naik tingkat. Jadi itu dalam rangka peningkatan kita semua. At least kalau mau dibicarakan secara sains, kalau ketika kita sudah lolos, ketika kita sudah lulus, saya juga udah mantan nih, kayak Pak Rektor ini mantan penderita COVID gitu ya. Sebenarnya kalau ya begini Bapak Ibu semuanya, virus itu ada dua macam, ada virus DNA dan virus RNA. Virus DNA itu lebih stabil, jadi ketika yang nyerang itu virus DNA, seperti misalnya kalau kita sudah pernah kena namanya chicken pox atau cacar air, itu ya sekali kena, insya Allah selama hidup ya kena sekali itu aja. Karena memori tubuh masih mengingat dan yang diingat ini nggak berubah-berubah. Begitu masuk lagi, oh kamu udah masuk ya, sikat habis begitu. Tetapi namanya virus RNA ini termasuk HIV, maka HIV itu penyelesaiannya tidak dengan vaksin. Karena apa? Karena memang begitu cepatnya bermutasi. Vaksin yang dibikin hari ini mungkin sekian hari atau sekian bulan lagi sudah nggak bisa dipakai lagi. Sehingga penyelesaiannya tidak dengan vaksin. Nah virus ini, yang corona ini, yang coronavirus ini juga virus RNA. Mutasinya cukup cepat. Ya mungkin deket-deket dengan contoh pada influenza, dengan pernah ke Saudi dari sini atau mau haji atau umroh dari sini udah divaksin, pulang mau ke sana lagi tahun depannya aja harus sudah vaksin lagi karena memang sudah nggak mempan lagi, virusnya udah berubah begitu. Jadi ini identik lah dengan itu sehingga memang ya tubuh kita ini memang yang terpenting adalah kita jaga diri, jaga kesehatan, dan selalu sabar ketika memang kita terkenanya. Insya Allah kalau kita ini sehat ya, siap. Uang namanya virus itu memang sudah berada di sekitar kita sejak lama. Nggak perlu terlalu takut, tapi kita harus waspada aja. Harus waspada dengan cara-cara agar bagaimana virus itu tidak menginfeksi kita. Sudah ada di kanan kiri kita, di setiap tempat itu memang virus bakteri itu memang sudah ada. Kalau virus ini memang mestinya ya begitu tidak kena benda hidup yang ini yang bisa dijadikan untuk berkembang biak, ya sudah hilang, mati, terurai begitu. Karena begitu kecilnya dan ini hanya small fragment aja. Tetapi ketika penular, ya 1 menit aja. Siap. Ketika penular ini tidak ini ya concern dengan orang lain, juga dengan dirinya sendiri yang menjadi masalah, maka akan bisa merajalela menyebar ke sana kemari. Bapak Ibunya ini sesuai dengan waktu yang diberikan, udah habis. Mohon maaf apabila ada salah dan kata dari saya, dan juga kami kembalikan ke moderator. Apa selanjutnya kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Prof. Tarno, Prof. Al-Ustadz Kiai Haji Sutarno. Banyak hal yang tadi diinformasikan. Sayang memang kita dibatasi waktu, jadi saya selaku pribadi mohon maaf Prof. Terus ya sebenarnya juga banyak yang mau ditanyakan, bagaimana kalau kemudian ini sudah 10 hari terakhir ini, apakah kemudian pakai masker itu nanti kita bisa dapat Lailatul Qadar, di rumah saja dapat Lailatul Qadar. Nah ini tapi ternyata waktu tidak bersahabat Prof, jadi mohon maaf. Bapak Ibu semuanya alhamdulillah juga sudah bergabung Bapak Rektor, saya selaku moderator.
menyampaikan permohonan maaf apabila memandu Prof. Tarno tadi banyak kesalahan. Waktu selebihnya saya kembalikan kepada MC, Mbak MC, wallahu muwaffiq, aku pamit taurik. Aku qouli hada, astagfirullahi walakum, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Prof. Sutarno yang sudah memberikan ilmu nafian, ilmu yang sangat bermanfaat. Dan seperti Mas Puji sampaikan, Mas Prof. Puji ya, sampaikan kalau nanti ada waktu sebenarnya kita pengen juga mendapatkan ilmu ini lebih panjang lagi gitu. Jadi nanti mungkin setelah Ramadan kita bisa agendakan khusus untuk membahas mengenai masalah ini. Karena banyak hal yang kami khususnya itu belum mengetahuinya. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, alhamdulillah pada saat ini Prof. Jamal Wiwoho selaku Rektor sudah hadir bergabung dengan kita. Untuk itu kami mohonkan sambutan sekaligus pengarahan khususnya penutupan untuk putaran kajian Ramadan menjelang buka pada tahun 1442 Hijriah. Kepada Prof. Jamal Wiwoho kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua dan Sekretaris MBA, Ketua dan Sekretaris Senat Akademik, Dewan Guru Besar, para dekan, para wakil rektor, para pimpinan di lingkungan Universitas 11 Maret, dan seluruh yang ikut pada kajian Ramadan pada saat ini. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur karena rahmat-Nya pada sore hari ini, pada hari Rabu putaran terakhir, kita bisa bersama-sama bertatap maya dalam rangka ikut mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan ilmu agama, khususnya berkaitan dengan puasa. Saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber tadi, Prof. Sutarno, yang banyak sekali mengupas tentang virus corona. Karena Prof. Tarno ini ada dua hal yang menarik dari narasumber tadi. Prof. Tarno itu ahli virus dan juga sebagai pelaku atau penderita atau mantan penderita virus corona 19. Jadi 2 hari yang lalu Prof. Sutarno ke rumah saya bercerita banyak tentang virus corona 19. Karena Prof. Tarno dengan istrinya, saya juga dengan istri, dan menemui dengan istri, ceritanya pas gitu. Sesama penderita atau sesama mantan penderita virus corona, nah kemudian ditularkan pada sore hari ini. Prof. Tarno jadi seorang praktisi dan teoritisi yang mengkombinasikan keduanya. Jadi alhamdulillah sore hari ini kita mendapatkan pengalaman bagaimana mencegah corona, mengetahui juga bagaimana pola berkembangnya. Oh, ini sudah terdengar suara azan maghrib, oleh karena itu kita harus menempatkan dan menyelenggarakan buka puasa. Saya kembalikan kepada Prof. Iya sebagai moderator atau sebagai MC. Saya mohon maaf kalau ada kurangan dan saya ucapkan terima kasih Prof. Joko yang sudah menyelenggarakan acara buka bersama sore hari ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang melimpah kepada keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis atas penyelenggaraan ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada MC
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Jamal Wiwoho atas pengarahannya. Gitu ya. Semoga insya Allah kita senantiasa diberikan kesehatan dan dijauhkan dari wabah penyakit khususnya corona, dan semoga corona pandemi ini segera berakhir dari muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian acara demi acara sudah berakhir. Kemudian acara terakhir yaitu penutup. Marilah acara pada hari ini, kajian Ramadan menjelang buka puasa pada tanggal 23 Ramadan bertepatan dengan 5 Mei 2021, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga acara ini memberikan kemanfaatan bagi kita semua. Selamat berbuka puasa kepada Bapak Ibu sekalian. Selamat mencari keberkahan akhir di sepertiga Ramadan pada tahun 1442 Hijriah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.